Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 4 Desember. Mengembangkan sikap bahagia. Matius 5 ayat 5 berfirman, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Kata berbahagia diartikan sebagai diberkati dalam kamus. Dan diberkati adalah sebuah konsep yang Yesus ajarkan dalam khotbahnya di atas bukit dalam Matius 5. Kamus Webster mendefinisikan sikap sebagai posisi yang diambil. Sebagai seorang anak kecil, nenek saya mengingatkan saya lebih dari sekali bahwa saya perlu mengubah sikap saya. Sebenarnya, pandangan saya terhadap segala situasi terlalu sering condong ke arah negatif. Adalah campur tangan Tuhan dalam hidup saya yang membantu saya menggabungkan kelembutan dan kebahagiaan pikiran yang pada akhirnya membawa saya pada apa yang saya sebut sikap bahagia. Tidak ada satu peristiwa yang dapat dianggap sebagai penyebab perubahan yang saya alami selama bertahun-tahun. Itu merupakan pembentukan karakter secara kumulatif melalui gabungan segudang pengalaman dengan peristiwa-peristiwa yang tak terhitung banyaknya. Namun salah satu darinya menonjol sebagai model utama untuk mengilustrasikan kesaksian saya. Saya telah menilai dia sejak pertemuan pertama kami dan memutuskan bahwa saya tidak menyukainya hanya oleh karena penampilannya. Lebih dari penampilannya, dia adalah seorang yang berbicara dengan tegas, berani dan lantang. Dia berpendirian teguh, memiliki solusi yang selalu siap untuk setiap masalah. Dan menurut perkiraan saya, dia tidak memiliki semua keistimewaan sosial yang telah diajarkan kepada saya. Saya memutuskan untuk mencoretnya dari daftar calon teman saya dan memutuskan untuk menghindari dia semaksimal mungkin. Namun, itu bukanlah suatu pilihan, karena kami sering berada dalam kegiatan bersama-sama. Hal-hal yang awalnya tidak saya ketahui tentang dia terungkap kepada saya secara bertahap melalui pertemuan kami hampir setiap hari. Ketika saya mengetahui tentang keadaan-keadaan yang membentuk hidupnya, saya mulai memahami mengapa dia melakukan hal tersebut, dan saya mulai berubah dalam cara saya berhubungan dengannya. Dia dan saya tidak akan pernah menjadi belahan jiwa seperti beberapa teman saya yang lainnya. Tetapi dengan penilaian yang sama, persahabatan kami lebih dari sekedar biasa-biasa saja. Jika saya terus berada pada arah yang sama yang saya maksudkan pada pertemuan pertama kali, saya tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Saya akan rugi besar jika saya tidak mengizinkan Tuhan untuk mengubah sikap saya. Dan dia hanyalah satu dari daftar panjang orang-orang yang saya tidak akan kenal jika tidak ada perubahan di hati ini. Sikap bahagia telah memperkaya hidup saya secara mental, fisik, dan rohani dalam mengembangkan hubungan yang sehat dengan berbagai kepribadian. Salomo benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Doa kita hari ini, Tuhan berikan kami hati yang selalu gembira. Amin.